Bapa Tuhan Yahweh, kami bersyukur berterima kasih untuk anugerah dan kasih karunia Tuhan yang melawat, menaungi, melimpahi kami, dan firman-Mu akan memberkati kami. Kiranya Holy Spirit mengajar kami akan seluruh kebenaran, memberkati pendengaran kami dan hati kami menjadi tempat roh dan firman bekerja. Kami sambut belas kasihan-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, mari kita membuka buku Tuhan nomor 80. Mazmur nomor 80 dengan perikop doa untuk keselamatan Israel. Kita jumpai di sini ada 20 ayat. Maka saya akan membagi 4 ruangan ini. Ruangan hati saya, lalu ruangan yang sini, ruangan yang sebelah sini, dan ruangan sebelah kanan. Jadi 4. Suara siapa yang paling bagus? Saya siapkan dompet. Ya, 1 juta saja hadiah. Juara 1 berapa baiknya? Juara 1 membaca berapa? Kan 1 juta ini dibagi 4. 500. Juara kedua 300. Juara ketiga 200. Jadi hanya 3 juara ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nanti yang bayar Ibu Norma dan uangnya dari saya. Jadi ada birokrasinya. Harus banding ambil hari Ibu Norma. Tapi Ibu Norma udah diam-diam. Saya nggak tahu keberatan, tapi nggak apa-apa lah. Pak Jono setuju? Ya, anggap dia setuju. Baiklah. Judulnya doa untuk keselamatan Israel. Ayat yang pertama saya baca, ayat yang kedua, ketiga, keempat. Begitu kita bertanggapan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asyam Mazmur. Hai segala Israel, pasanglah telinga, engkau yang mengiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitlah perkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata, engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, telah
kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Engkau telah menyediakan tempat bagi dia, maka berakatlah dia dalam memenuhi negeri. Gunung-gunung terlindung oleh bayang-bayangnya, dan pohon-pohon aras Allah oleh cabang-cabangnya. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Mengapa kau melanda temboknya, sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya, dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Allah semesta alam, kembalilah kiranya, pandanglah dari langit dan lihatlah, indahkanlah pohon anggur ini. Batang yang ditanam oleh tangan kananmu. Mereka telah membakarnya dengan api dan menebangnya. Biarlah mereka hilang lenyap oleh hardik wajahmu. Kiranya tanganmu melindungi orang yang di sebelah kananmu, anak manusia yang telah kau teguhkan bagi dirimu itu. Maka kami tidak akan menyimpang daripadamu, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Ya Tuhan Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Suara pertama saya mendengar, suara kedua saya juga mendengar, suara ketiga saya juga mendengar, suara ketiga ini. Kurang kompak. Semangat bolehlah, tapi kurang kompak. Juara kedua adalah yang sebelah sini. Kenapa bisa juara yang lebih banyak? Itu suatu rahasia. Nah, yang sedikit ini harusnya juara, tapi tampaknya juara 2. Tapi nggak apa-apa, semua kalian juara. Tadi 500. 300. Juara. Makasih Om. Banyak kan ya? Pembagiannya harus adil. Berarti 500 ke 500. Walaupun ada 200 dibagikan berapa? Pasti harus kebagian. Ada 200.000 itu rupiah itu 200.000 rupiah. Nah, dapat kalian. Ini dapat 500 perak lebih banyak orangnya dapat. Ini dapat juga. Oh, itu lebih dapat lagi. Oke ya, sudah jelas ya. Nah, apa yang menarik di dalam 20 ayat kalian baca itu? Memang itu doa untuk keselamatan Israel. Jadi pergumulan bangsa Israel seperti dahulu sampai hari ini, pergumulan bangsa Israel luar biasa. Peperangan antar bangsa-bangsa di sekitar Timur Tengah begitu hebat. Sampai hari ini masih. Ditambah lagi dari Lebanon, Hizbullah disokong oleh Suriah, Irak
Iran dan negara-negara lain semua memerangi Israel. Tetapi menurut firman Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Raja Daud, Tuhan tidak pernah meninggalkan Israel. Jadi kemenangan pasti di pihak Israel, pasti. Jadi peperangan bukan dimenangkan dengan jumlah negara atau jumlah bangsa-bangsa atau jumlah penduduk, tapi peperangan didasarkan kepada nubuat Tuhan. Bangsa Israel menyandang nama Israel. Kita tahu apa arti Israel di dalam kitab Kejadian pasal 32. Di dalam pasal 32 Kejadian, kalau kita membaca pergumulan Yakub, pergumulan Yakub telah terjadi dari keluarga. Dua anak Ishak, satu bernama Esau, dua bernama Yakub. Secara membuktikan bahwa kedua keturunan dari Ishak ini adalah dua bangsa besar. Nah sekarang Esau berada di Jordania sekarang. Dan Israel menyebar di seluruh dunia. Walaupun bangsa itu ada di bagian dari tanah Palestina, tetapi yang dijanjikan Tuhan bukan hanya setapak tanah saja, tapi dikatakan dari mulai sungai Efrat, Yasur, sampai ke sungai yang ada di belahan Afrika. Betapa luasnya daerah Israel. Oleh karena itu bangsa ini tidak pernah menganggap dirinya minoritas. Tidak pernah menganggap dirinya minoritas. Walaupun bangsa ini dibangun dari jumlah yang kecil dan sekarang bertambah terus, pergerakan sudah 10 juta, dan peperangan setelah 7 Oktober 2023 kemarin, pendatang baru orang Israel dari seluruh dunia sudah turun 1 juta orang, dan mereka siap untuk berperang. Tapi kemenangan pasti bukan dimenangkan karena persenjataan mutakhir yang dimiliki oleh Israel sekarang.
persenjataan yang sangat mutakhir sebenarnya Israel memilikinya. Tidak seluruh bangsa di dunia tidak ada yang berani menyatakan perang kepada Israel sekarang. Baik Iran, Rusia, Cina, dan negara-negara tidak ada yang berani, karena pemimpin Israel sudah mengatakan tanpa komentar, barang siapa negara yang menyatakan perang kepada kami, kami akan didahului. Akan mendahului serangan. Hebat ya. Dan orang-orang sekarang ya, bukan orang Kristen yang mengatakan, banyak orang-orang murtadin atau setengah murtadin itu mengatakan bahwa payung Tuhan ada di Israel. Itu yang mengatakan Buya Sakur, pemimpin pesantren Indramayu. Indramayu tidak jauh dari sini. Indramayu, Cirebon. Mereka mengatakan itu. Dan banyak murtadin lain mengatakan seperti itu. Jadi janganlah mengutuk Israel. Yang lancang mengatakan itu adalah Bambang Mursena, guru besar Perjanjian Lama. Dia memberi nasihat kepada Jokowi secara terbuka. Jangan mengutuk Israel. Kenapa kita boleh membaca firman Tuhan hari ini? Di dalam Mazmur ini ada pengakuan. Pengakuan merasa bersalah, merasa berdosa, merasa meninggalkan Tuhan. Dan mereka dengan jujur mengaku dosa, kejahatan, kesalahan itu secara terbuka. Hebatnya Mazmur seperti itu. Karena mereka mengatakan tak tersembunyi kuasa Tuhan. Tak tersembunyi kuasa Tuhan. Dan Perjanjian Baru dikatakan kepada mereka yang mengaku dengan mulutnya dalam pelanggaran kesalahan dengan sungguh-sungguh, dengan jujur, tulus, ikhlas, rela, dan mau berkorban, Tuhan mendengar. Saudaraku, apakah kita termasuk bagian dari Israel? Ini perlu klarifikasi. Israel itu merupakan sikap moral yang ditujukan kepada orang percaya yang sedang bergumul dan beroleh iman, pengharapan, dan kasih Tuhan. Itu sikap moral. Jadi Israel itu sikap moral. Nah,
Oleh karena itu saudaraku, mengapa Yakub itu menang, bergumul, dan dia bergumul dengan orang yang tidak dia kenal karena malam. Jadi terjadi pergumulan yang sungguh-sungguh antara dua orang. Satu disebut namanya adalah Yakub. Nama yang satu belum disebut namanya. Tapi dia juga terus bergumul sampai larut. Mungkin sudah mulai dari jam berapa itu bergumul dan sampai mulai kelihatan terang sama-sama kan. Kalau perkirakan Martin kira-kira dari jam berapa sampai jam berapa mereka bergumul? Sampai jam 4 jam 5 pagi. Dari jam berapa? Semalam mungkin dari jam 12 sampai jam Jadi cukup lama ya. Ini Martin loh, kamu juga Martin kan? Bapak Martin Lengkong, ini Martinus. Martinus apa loh? Martinus Pelicadama. Wah, ini panjang namanya. Jadi pergumulan mereka cukup lama. Saya sekedar ingin mengetahui kenapa ya begitu kuat. Padahal dari sudut anatomi keluarga dia punya istri 4 loh. 2 istri anak lawan dan 2 gundi. Apa artinya? Ini orang cukup sibuk di keluarga, ngurus keluarga. Ya kuat. Siapa tahu? Kasih dia. Nanti yang 1 juta saya bayar tuh. Nanti saya siapa ketua di sini? Ketua di sini. Ya ketua di sini. Ini tadi 200 kan? Iya Pak. Ini 500. Ayo, siapa tahu kenapa Yakub kuat? Karena dia seorang gembala. Ya boleh udah masuk kategori. Artinya dia sibuk terus kan ngurus sapi. Ya, dia sapi, domba, kambing. Dia nggak pernah diam dia. Menyusui, beranak pinak. Selain daripada istrinya, selain dari anak-anaknya, selain dari mertuanya silakan sibuk sekali. Dia perkataan dia seorang gembala ya, dalam arti luasnya. Masa dari sini saya ada jawaban, dari sebelah sini loh. Kenapa Yakub kuat? Ayolah. Potong 100. Kenapa Yakub kuat? Sudah kan dia. Dia petani, udah pasti petani. Dia gembala, dia pasti gembala, dia pasti petani. Yang lain ada di sini nak? karena dia kesayangan mamanya. Oh ya itu termasuk. Boleh. Karena ada bukti. Terbukti bahwa mamanya sangat sayang sama dia. Baru 3. Kamu bilang apa?
Perempuan-perempuan. 100 kalau nggak bisa jawab. Amin. Karena dia sering naik gunung turun gunung. Hai. Di timur. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dan sebenarnya kalian sudah harus tahu bahwa dia sudah ditentukan bahwa dari berkat yang diterima dari ayahnya Ishak dan dari neneknya Abraham sudah jatuh kepada dia. Ditambah lagi dengan pergumulan terakhir dia dengan Tuhan. Jadi dia sudah ditetapkan. Jadi bukan karena dia membangun dirinya menjadi orang yang kuat. Tidak. Dia sudah, ya sebelum pergumulan di Sungai Jabok, sebelum dia berangkat dari rumahnya ke Laban, dia sudah berjumpa dengan malaikat Tuhan di Peniel, kan? Ya. Jadi Yakub udah pantas dia kuat. Dan ini digambarkan di pergumulan di Sungai Jabok. Jadi berkat yang turun dari Abraham kepada dia harus terbukti. Ya itulah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi harus terbukti. Dia orang beriman. Dia orang berpengharapan. Dia orang memiliki kasih. Itu harus terbukti. Itu sebabnya dalam pergumulan itu turun atas Yakub panggilan Tuhan kepada Abraham bahwa di dalam firman pada awalnya maka diberkatinya manusia itu seperti azasnya bagaikan peta dan teladan Tuhan. Dia sudah berkarakter seperti itu. Dialah pewaris. Dialah pewaris itu. Jadi bagaikan peta dan teladan Tuhan, oknum ini berjumpa dengan pencipta. Ya harus konkuren, harus ada perbandingan. Walaupun tidak sama, tetapi ada kesetaraan. Itu sebabnya dia tidak dikalahkan. Nah, kelebihan pencipta itu karena dia maha tahu siapa manusia, maka dia tepuk pangkal pahanya, lalu dia terpelecut. Jadi, nah, kenapa kita harus membaca keterbukaan Mazmur pergumulan Israel
sehingga Israel menjadi nama yang populer di kekristenan. Jadi Israel terbawa dari perjanjian lama ke perjanjian baru, dari cerita yang lama itu tetap baru sehingga disebut Israel. Oleh karena itu sebetulnya memberikan kebanggaan kepada orang-orang percaya karena Abraham beroleh berkat dan keturunannya boleh dapat berkat. Nah, kenapa kita boleh dapat berkat? Karena keselamatan yang terjadi oleh karena nubuat itu ditetapkan Tuhan yang menetapkan deklarasi surgawi kepada manusia. Yang kita tahu adalah deklarasi Natal. Deklarasi Natal itu bagi manusia terus kita harus ingat di dalam Lukas pasal 2 ayat 14. Dari dalam kitab terbitlah terang. Sudah dapat Lukas 2 ayat 14. Kalau kita sudah dapat, boleh kita membaca bersama-sama. Yang sebelah kiri membaca 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Baca yang kedua 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yang sebelah kanan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kenapa Tuhan berkenan kepada kita? Kenapa Tuhan berkenan kepada kita? Kemuliaan seperti sini. Saya baca, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kenapa Tuhan berkenan kepada kita? Kalau Stephen mengatakan karenanya itu adalah karena ada doktrin predestinasi. Doktrin predestinasi, yaitu Tuhan berdaulat kepada umatnya dari sejak penciptaannya sampai kepada kedatangannya sampai kepada hari Sabat Tuhan. Oleh karena itu panjang ceritanya. Panjang ceritanya menjadi hamba Tuhan, menjadi pengikut Tuhan. Panjang ceritanya. Tidak cukup hanya 1 hari 1 malam, tapi terus kita
terlibat di dalam cerita Tuhan Yesus. Di cerita Tuhan Yesus terus menjadi renungan, menjadi rema dalam hidup kita, sehingga kita beroleh berkat Israel itu juga menjadi berkat bagi kita. Oleh karena itu berbahagialah orang yang percaya dan orang yang melakukan firman Tuhan, sehingga kita luput dari pergumulan-pergumulan yang begitu hebat dan naungan kasih terjadi atas kita selama kita bernafas. Selama kita bernafas, kita ingat di dalam Tuhan. Inilah sikap kita hari ini. Sikap kita selama kita bernafas, kita di dalam Tuhan. Jadi tidak ada peluang kesempatan bagi si jahat untuk memotong jalan kita. Tidak ada. Karena sudah dibuatkan dan dikatakan, maka Tuhan menghembuskan nafas ke lubang hidung peta dan yang dibangun Tuhan. Maka jadilah manusia sebagai makhluk hidup. Nah, kamu makhluk hidup bernafas di dalam Tuhan. Amin. Amin. Jadi tidak ada peluang bagi si iblis jahat untuk merubuhkan kita. Karena kita tetap bernafas di dalam Tuhan. Kita boleh bernyanyi dong. Yang tahu nyanyinya siapa? Yang tahu nyanyinya siapa? Iya. Ya dengar aja lah. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Harapan saya semua orang tahu ini bilang, walaupun tidak perlu diri hilang. 2, 3. Jiwaku terbuka untuk Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung supaya layak di hadapan-Mu, Tuhan. terima kasih karena kalian mau mendengar. Iman datang oleh karena mendengar. Supaya beroleh ini ketahuan ya, supaya kita beroleh waktu dan tempat diserahkan kepada yang berwajib. Amin. Itulah saatnya kita mempersembahkan kita kepada petugas kita. Kita bersatu dalam
pada pagi hari ini atas kasih kemurahan yang begitu indah kami rasakan ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan kami sangat bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa, dan juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga akan memberikan persembahan kami sebagai korban syukur kehadirat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati. Inilah doa dan kerinduan kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan satu lagu pujian berkata. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Aura indah pagi mereka, bermandi cahaya surya yang cerah, di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita gaya dan teduh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Semua tidak bersyukur, bertanah air jaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kalau saatnya kita menyampaikan pokok doa kita, dan sebelum kita menyampaikannya, marilah kita menyanyi Allah itu kasih. Selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu Yesus. Tuhan ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu secara khusus sepanjang minggu ini hingga kami ada di akhir pekan ini untuk melanjutkan segala tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan apapun yang kami lakukan semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Engkau saat ini, biarlah Tuhan terus berkarya di dalam setiap kehidupan mereka. Terlebih hamba-Mu, Bapak Pastor senior kami yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan, segala visi misi pribadi maupun untuk lembaga beserta semuanya Tuhan. Kami berdoa biarlah Engkau tetap menyertai. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk semua yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan menyampaikan setiap doa-doa kami. Biarlah kiranya Engkau berkenan untuk mendengar setiap harapan kami, dan biarlah kehendak-Mu dinyatakan kepada kami tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin NKRI dari pusat sampai dengan pemimpin daerah. Kiranya diberikan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan Yesus Kristus agar dapat melaksanakan setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa supaya rakyat Indonesia dijauhkan dari bencana alam, kerusuhan, serta berita-berita hoax atau kerusuhan terorisme yang mengganggu stabilitas negara. Kami percaya sepenuh hati Tuhan memberkati berbagai tempat, bahkan pelosok di tanah air Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kondisi ekonomi supaya perekonomian bangsa dan negara kembali menguat dan dipulihkan. Kami mohon belas kasihan-Mu untuk orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang ditekan dan teraniaya oleh karena pemberitaan kebenaran Injil. Kiranya Tuhan memberikan roh keberanian dalam memberitakan Injil Yesus Juru Selamat dunia, sehingga banyak jiwa-jiwa yang menerima dan melayani dan Injil Kristus tersebar di seluruh Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebenaran yang memberikan kami. Kami sangat-sangat kasih kepada Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami sudah kembali ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk sama-sama berdoa Tuhan. Dan pada saat ini kami berdoa untuk PT Santosa Sejaya. Kami berdoa untuk seluruh pengurus, komisaris, direksi, manajer, staf karyawan karyawati yang ada di kantor PT Santosa Sejaya Condet, agar senantiasa sehat dan diberikan kesatuan hati, kekuatan, semangat dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas sehingga PT Santosa Sejaya semakin berkembang dalam pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk para pekerja lapangan di proyek PT Santosa Sejaya supaya senantiasa diberkati dan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap pekerjaannya agar dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Kami berdoa untuk tender proyek air bersih dari PT Bestindo agar PT Santosa Sejaya, PT Tunas Berkas Suntosa, dan PT Multikarya Bestindo mendapatkan pekerjaan ini. Kami juga berdoa buat kerjasama PT Santosa Sejaya dengan PT Migas Mandiri Pratama Hilir Kalimantan Timur yang bekerja di bidang minyak dan energi. Kiranya proyek ini berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk penyelesaian KSO antara PT Reola Borneo Propertindo dengan PT Santosa Sejaya. Kiranya dengan pertolongan Tuhan menggerakkan hati saudara Satria supaya bertanggung jawab atas KSO ini. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami Tuhan, kami menyerahkan seluruhnya hanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berotoritas dalam hidup kami, supaya Tuhan setiap doa-doa yang kami sampaikan, biarlah kami menunggu waktu yang tepat yang sudah Tuhan berikan untuk kami. Tuhan Yesus, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak pernah luput dari kesalahan Bapa. Ampunilah kami, agar kami tidak halang kasih karunia yang hendak Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami menyerahkan hari-hari kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan pertolongan dan setiap apapun yang telah Tuhan sediakan untuk kami bisa mengerjakannya dengan baik.
Amin. Untuk bangkit berdiri, mari kita menyanyikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita masih tetap berdoa. Pada saat ini kita berdoa untuk Sister Kompenti PT SAJ. Tuhan, kami berdoa untuk PT Rio Kasih Jaya. Kiranya Tuhan menolong untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang dapat memberkati gerakan Santosa ASI Ministry. Kami juga berdoa untuk Koperasi Santosa ASI Agape. Kiranya Tuhan memberikan kasih karunia untuk melaksanakan pelayanan dengan kredit murah. Kami juga berdoa untuk PT Tunas Berkat Sentosa dalam klarifikasi dan negosiasi final penawaran pekerjaan direksi KIT Proyek LRT Jakarta Planase 1B Velodrome Manggarai. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk PT Multikarya Tusindo agar mendapatkan proyek-proyek yang baru. Semua pokok doa ini kami percaya dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terpuji namamu Yesus Tuhan, Allah yang kami sembah dan yang kami puji. Namamu kami tinggikan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami di tempat ini. Pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mau bersatu di dalam doa. Kami mau berdoa untuk STT IKSM Santosa ASI. Kami berdoa untuk seluruh sesti dan staf serta sivitas akademika. Kiranya memiliki semangat, visi lembaga maupun prodi pendidikan agama Kristen dan prodi teologi. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh sesti dan staf yang ada di STT IKSM Santosa ASI. Kiranya Tuhan memberikan kerjasama yang baik dan bertanggung jawab atas setiap tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada mereka. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga para dosen, sesti dan staf yang bekerja di STT IKSM, senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, damai sejahtera dan berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk keluarga para mahasiswa, mahasiswi di STT IKSM agar diberikan kesehatan, damai sejahtera dan diberkati dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Pada saat ini juga kami mau berdoa untuk pembangunan lab school dan ruangan praise and worship. Kiranya boleh terlaksana dengan baik. Ini kerinduan kami Tuhan, kiranya dana yang dibutuhkan mari Tuhan cukupkan, dan Tuhan mempersiapkan orang-orang yang akan mengerjakan pembangunan ini nantinya, senantiasa orang-orang yang mau bertanggung jawab dan dapat menyelesaikan pekerjaan mereka sampai akhir. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk kampus STT IKSM Santosa ASI di Provinsi Jambi. Kiranya Tuhan memberkati setiap dosen yang mengajar, senantiasa mereka saling bekerja sama, saling mendukung antara satu dengan yang lain, sehingga proses perkuliahan boleh berjalan sesuai dengan harapan, dan Tuhan memberkati setiap para mahasiswa-mahasiswi yang ada. Kami juga berdoa untuk seminar sekolah minggu profesional. Kiranya Tuhan menolong dalam setiap segala persiapan dan kiranya Tuhan memberkati. Ini doa kami Tuhan untuk STT IKSM Santosa ASI. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi tugas dan bagian kami,
Selebihnya kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan dan kehendak Tuhan yang boleh terjadi. Ini kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yang bekerja, kami yang berkuliah, kiranya Tuhan menolong kami. Apapun yang kami perbuat sepanjang hari ini hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilahkan duduk kembali dan mengambil sikap satu. Sikap saat tadi selesai. Jika ada pengumuman dari Bapak Ibu, jika tidak ada, ibadah kita telah selesai. Selamat berjuang. Selamat berjuang. Selamat